Ini kalau kita melihat dan membaca dari sejarah terkait dengan peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Hanya saja di dalam surga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam ada larangan. Tapi Bapak Ibu jangan tanya, kenapa ada larangan di surga Pak Ustadz? Karena di surga itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa anzala 'alaina al-Qur'ana bil hikmati wal bayan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu, saudara-saudari seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bersama kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga sampai subuh pagi hari ini. Kita masih dibangkitkan oleh Allah. Kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan aktivitas dan dengan keteguhan hati, semangat mengaji, hadir berkumpul di masjid ini, menyelenggarakan salat subuh secara berjamaah, sekaligus bermajlis ta'lim dengan harapan mudah-mudahan sepanjang hidup dan kehidupan kita memperoleh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tetap setia dengan ajaran Islam, mampu untuk bersikap, berucap dan berbuat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yakin dan percayalah bahwa selawat dan salam yang kita sampaikan membuktikan rasa cinta kita yang dalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Rasulullah akan memberikan syafaatnya kelak kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah. Bulan haji, bulan di mana diselenggarakannya pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu, ada hal yang dilakukan
oleh kita yang menunaikan ibadah haji pada bulan haji ini. Tapi ada juga hal-hal yang dilakukan bagi orang yang belum atau tidak menyelenggarakan ibadah haji. Kalau yang menyelenggarakan ibadah haji tentunya melaksanakan ibadah haji di kota Mekah diawali sebelumnya dengan terlebih dahulu melaksanakan umrah. Dan pada tanggal 8 Zulhijjah sudah berniat ihram haji, karena mikotnya orang yang mukimin adalah di tempat dia tinggal di kota Mekah. Kalau jemaah haji kita itulah maktab, itulah hotel, tempat kediaman. Jadi orang-orang yang mukim ini artinya orang yang menetap. Mukimin itu sudah makna jamak. Orang-orang yang menetap. Mukimin ini lawannya musafir dalam kalimatnya. Kalau musafir adalah orang yang bepergian. Jadi orang-orang yang bepergian itu disebut dengan musafir. Dan musafir ini memiliki kemudahan-kemudahan ibadah diberikan oleh Allah. Terkait di dalamnya kerusuhan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Batas waktunya 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam tidak lagi disebut musafir, tapi namanya mukimin. Kalau kita berangkat yang jauhnya di sekitaran 90 km dari Binjai, kalau kita bilang kita berangkat ke tebing tinggi, kita sudah terhitung musafir. Yang saya sampaikan ini adalah menurut pendapat Syafi'iyah, ya, para ulama Syafi'iyah. Maka sampai di tebing tinggi kita sudah bisa musafir. Kita sebut musafir. Maka kita sudah boleh untuk menjamak maupun mengqashar salat kita. Batasnya cuma 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam kita di tebing tinggi, kita sudah mukimin. Maka kalau sudah mukimin nggak boleh lagi menjamak mengqashar. Maka kita harus melaksanakan salat seperti biasa. Ya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau kita dari Binjai ke Medan belum bisa musafir. Karena itu masih terhitung dekat. Belum sampai 90 km. Kalau ada orang yang mungkin menjamak, mengqashar, itu perhitungan menurut pendapat imam yang lain. 2 marhalah. 1 marhalah 4 kilo. Jadi kalau udah 8 marhalah, 8 kilo. Di atas 8 km udah bisa musafir. Disebut musafir, boleh jamak qashar. Itu mungkin menurut pendapat imam yang lain. Tapi dalam rangka melaksanakan ibadah, kita harus melakukannya sesuai dengan pemahaman keilmuan yang telah kita peroleh dan kita dapat dari semenjak dulu. Karena kita Syafi'iyah, maka jalankanlah amalan-amalan Syafi'iyah yang diajarkan kepada kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah, jemaah haji kita yang kemarin sudah berniat haji dan hari ini sudah menyelesaikan ibadah hajinya. Di tanggal 8 itu berniat ihram haji. Kemudian sampailah menuju Arafah. Malam sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, berada di Arafah.
melaksanakan dan menunaikan berbagai macam ibadah, berzikir, berdoa, baca Quran, selawat, lain sebagainya. Menanti esok paginya untuk sholat dan mendengarkan khutbah Arafah sekaligus wukuf di Arafah. Masih tanggal 9-nya. Wukuf di Arafah. Bapak Ibu, bagi kita yang tidak menyelenggarakan ibadah haji pada tanggal 8 hari tarwiyahnya, kita disunahkan untuk berpuasa. Lantas di tanggal 9-nya Yaumul Arafah kita juga disuruh untuk berpuasa, sekalipun hukumnya sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada tanggal 9 Arafah itu jamaah haji wukuf, mencari tempat-tempat di mana untuk muhasabah. Arafah dikenal dengan sebutan Padang Arafah. Padang itu maknanya luas. Arafah itu satu tempat di mana berasal, disebut Arafah, bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam, yang dipisahkan oleh Allah setelah dikeluarkan dari surga selama 200 tahun. Dan Arafah ini juga adalah merupakan miniaturnya padang mahsyar. Nah, Bapak Ibu, sejenak kita mengenal Arafah ini dulu. Satu padang luas bebatuan, panas terik matahari yang menimpa di atasnya. Sekalipun memang ada pohon-pohon yang dulunya dari Indonesia ditanam, tapi itu tidak bisa untuk tempat bernaung. Dan memang dianjurkan untuk berpanas-panas muhasabah. Itulah padang Arafah. Sebelum kita menceritakan tentang miniatur padang mahsyar itu, kita kenal dulu Arafah. Arafah ini disebut dengan Arafah karena berasal dari kata Arafah ya'rafu urfah. Arafah maknanya berkenal, berkenalan. Ya. Ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu saling berkenalan. Ta'arafa ya ta'arafu ta'arufan. Itu maknanya saling. Ya. Taba'ada ya taba'adu taba'udan, saling berjauhan. Taqarraba ya taqarrabu taqarruban, saling berdekatan. Ya. Nah, ini kalau kita melihat dan membaca dari sejarah terkait dengan peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Hanya saja di dalam surga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam ada larangan. Tapi Bapak Ibu jangan tanya, kenapa ada larangan di surga Pak Ustaz? Karena di surga itu sesungguhnya dikatakan la maqtu'atu wa la mamnu'ah. La mamnu'atu wa la maqtu'ah. Tidak ada larangan, tidak terputus nikmat. Tapi kok Nabi Adam di surga kok ada larangan? Boleh-boleh kan muncul pertanyaan itu. Apakah Nabi Adam dan Siti Hawa itu surganya bukan surga yang sebenarnya? Atau ada surga lain? Nah, ya. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, inilah skenario-nya Allah untuk memberikan pengajaran kepada manusia terkait dengan berbagai macam sifat-sifat keburukan
yang berakibat fatal pada diri manusia itu. Kesombongan, keangkuhan, iri, dengki, hasad, hasut, tidak mau mendengarkan perintah, mau menang sendiri dan sebagainya, yang mengakibatkan Nabi Adam dan Siti Hawa harus keluar dari surga. Bermula Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perhatian besar. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, jangan kalian dekati ini pohon. Kalau kalian dekati ini pohon, kalian akan menganiaya diri kalian sendiri. Kalau kita lihat, kita baca dalam sejarah lagi, iblis yang sudah memang menjadi makhluk kufur tidak senang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Iri, dengki, sehingga berusaha untuk mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa juga dari surga. Ternyata keinginan iblis laknatullah itu berhasil. Dengan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Kalau Allah sudah katakan jangan dekati ini pohon, maka jangan didekati. Tapi ternyata apa kata iblis? Adam, Hawa, Allah tidak suka kalian berlama-lama di surga. Tapi kalau kalian makan di pohon, makan buah yang ada dari pohon ini, maka niscaya Allah akan mengekalkan kalian di dalam surga. Itulah yang disebut dengan syajaratul khuldi, pohon yang mengkekalkan. Dari bisikan, bujukan, rayuan iblis laknatullah, akhirnya mereka tertipu dan terperdaya. Mereka makanlah buah ini, sehingga akhirnya sudah melanggar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah. Konsekuensinya ada hukuman yang diberi. Allah keluarkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam dari surga. Begitu mereka mengetahui akan kesalahan yang telah dilakukan, maka Nabi Adam dan Siti Hawa pun mohon ampun kepada Allah, bertobat atas kesalahannya. Dan itulah doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Nah, ini kalimat Rabbana ini kalau udah berdoa itu sama maknanya dengan Allahumma. Allahumma atau Rabbana. Maka kalau udah salah satunya dibaca jangan digabungkan dua-dua. Allahumma Rabbana. Dalam bahasa Arab namanya mubazir fil kalimah. Itu namanya mubazir dalam kalimat. Sudah disebutkan Allahumma pakai Rabbana lagi. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah umpamanya. Jadi kalau udah pakai Allahumma jangan pakai Rabbana lagi. Ya. Atau kalau sudah pakai Rabbana tidak lagi digunakan Allahumma. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami sudah menzolimi diri kami. Kenapa menzolimi? Karena sudah melanggar dari ketentuan Allah. Kita pun Bapak Ibu, kalau kita sudah melanggar ketentuan Allah, termasuk kita menzolimi diri kita. Kenapa kok menzolimi? Apa ada efeknya? Iya. Ketika aturan Allah tidak didengarkan, tidak dilakukan, malah larangan yang dibuat, berarti kita siap menerima konsekuensi hukum, dihukum oleh Allah dengan siksanya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, berarti sudah menganiaya diri, siap untuk menerima siksa dari Allah.
Kalau ada orang Islam yang tidak puasa Ramadan, sementara dia mampu dan sanggup untuk menjalankannya, berarti dia sudah menzolimi dirinya, siap untuk disiksa oleh Allah. Kalau ada orang yang punya harta tidak mau berzakat dengan waktu yang sudah ditentukan haul dan nisabnya, maka berarti dia sudah menganiaya dirinya dan bersedia untuk disiksa oleh Allah. Begitu seterusnya. Bagi orang yang melakukan dosa, berarti tidak mendengarkan larangan Allah, menzolimi diri, dan siap untuk menerima siksa dari Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka Nabi Adam dan Siti Hawa berdoa bermohon kepada Allah, ya Allah, kami sudah menganiaya diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika kau tidak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuklah dari golongan orang-orang yang merugi. Bapak Ibu, orang yang tidak diampunkan dosanya dan orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah adalah golongan orang-orang yang merugi. Maka di dalam kehidupan kita, mulai dari semenjak kita hadir di dunia, dengan batas waktu balighnya kita atau mukallafnya kita yang sudah dibatasi dengan ketetapan hukum, ketika kita menjalankan perintah, kita mendapatkan pahala. Ketika kita melakukan keburukan, kita mendapatkan dosa. Itu namanya baligh, mukallaf. Ya. Maka tentu adalah sesuatu yang harus kita jaga dan kita pelihara. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi dari ketentuan Allah. Kalau sudah namanya baligh dan mukallaf, itu sudah punya pertanggungjawaban untuk melakukan amal ibadah. Konsekuensinya, ibadah dilakukan dapat pahala, dosa, kejahatan yang dibuat itu mendapatkan dosa. Itu konsekuensinya orang yang baligh mukallaf. Nah, kita katakanlah dari semenjak itu, karena hitungan dosa dan kesalahan itu mulai dihitung pada saat itu, tentu begitu banyak dan bergelimanglah dosa kesalahan kita. Maka teruslah hingga sampai nanti kita mau meninggal dunia, mau mati, kita selalu minta ampun sama Allah. Dan ini kita hadirkan ketika kita selesai sholat. Allahumma firli zunubi wali walidayya. Mohon ampun ini terus kita lakukan. Sembari dengan istighfar. Kalau tadi doa Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Begitu juga ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah. Kita iringi dengan permohonan supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau dosa kita tidak diampunkan oleh Allah, pasti kita akan menjadi merugi. Keampunan ini begitu punya nilai tinggi. Sehingga kita lihat dalam berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, baik salat sunnah maupun ibadah puasa sunnah dan lain sebagainya, selalu punya orientasi dan memberikan support, rangsangan, gairah bahwa yang kita lakukan itu akan memupus dan menghapuskan dosa-dosa kita. Salah satunya puasa tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Apa fadilahnya?
menghapuskan dosa sebelum dan sesudahnya. Setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Coba Bapak Ibu. Intinya apa? Ampunan dosa. Walaupun disebutkan dosanya bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Iya, itu motivasi, semangat. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita banyak kesalahan dosa diampunkan oleh Allah. Dan kita dapat rahmat dari Allah. Dikasih sayangi oleh Allah. Inilah yang dimohonkan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka berdua dikeluarkan dari dalam surga. Ternyata memang permohonan ampunan itu diijabah oleh Allah. Begitu Allah keluarkan dari dalam surga, Nabi Adam ditempatkan di India, Siti Hawa ditempatkan di Jeddah. Jeddah itu asal kata jaddah. Jaddah itu artinya nenek. Jadi Jeddah itu di Jeddah itu kota nenek. Nah, ya, kota nenek namanya. Kenapa disebut dengan Jeddah? Jeddah karena disitulah menurut sejarah Siti Hawa alaihissalam ditempatkan oleh Allah. Nabi Adam di kawasan wilayah Hindi, India. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan di India, di satu puncak, satu bukit, yang bukit itu ditemukan ada tapak kaki manusia sebesar sepanjang 1,8 meter. Saya lupa nama bukitnya, Bukit Malayana kalau tak salah saya. Dan bukit itu tingginya 2334 meter dari permukaan laut. Ditemukan tapak kaki panjangnya 1,8 meter. Dan menurut mereka bahwa itu adalah tapak kakinya Nabi Adam alaihissalam. Dan hingga sampai sekarang tempat itu menjadi tempat ritual. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nabi Adam alaihissalam dalam hadis disebutkan tingginya adalah 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 20 sampai 30 meter. Bandingkan dengan kakinya yang panjangnya 1,8 meter. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Allah mengijabah dari permohonan keampunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah pertemukan kembali. Karena di bumi ini cuma dua manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah pertemukan kembali keduanya di mana? Di padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Memang napatilas dari haji ini terkait dengan sejarah-sejarah baik itu Nabi Adam maupun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah, inilah Arafah. Dan Arafah ini juga adalah merupakan miniaturnya padang mahsyar. Kalau kita lihat di Arafah ini semua orang berhimpun. Dan memang Arafah inilah tepatnya di mana inti dari haji itu adalah Arafah. Maka disebutkan dalam hadis al-hajju bi Arafah. Haji itu di Arafah. Maka orang-orang yang sakit sekalipun itu dibawa
pakai ambulan maupun pakai tandu untuk menuju Arafah. Nah, Bapak Ibu, masing-masing mencari tempat untuk wukuf. Dan pada saat menjalankan wukuf itu bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Menghitung-hitung amal ibadah kita dari semenjak dulu. Kalau kita umpamanya dari sini, sampailah di sana pada saat wukuf tuh mengenang dirilah semasa hidup. Berapa banyak dosa dan kesalahan. Berapa amal ibadah, berapa banyak kekurangan, dan lain sebagainya. Itulah yang dimuhasabahkan seraya memohon ampun kepada Allah. Kita nggak jamin Bapak Ibu, dari semenjak kita baligh, apakah kita tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Saya yakin dan percaya, bahkan kepada diri saya sendiri, tentu banyak amal ibadah yang kita tinggalkan pada saat itu. Sekarang ini ya kita sudah memahami dan mengerti betapa pentingnya beribadah. Kalau dulu masa lagi anak-anak, katakan yang sudah baligh. Kalau baligh ini kan dalam hitungan kalau laki-laki sudah bermimpi 15 tahun lah. 15 tahun ini kan maunya ke sana kemari dan sebagainya, bermain ini dan itu. Kadang-kadang kalau disuruh sholat pun nantilah mak, masa kita kecil-kecil dulu, nantilah ya. Akhirnya bolong begitu saja. Waktu masa sekolah bolong begitu saja sholatnya. Nah, inilah yang kita lihat yang menjadi sebuah perhitungan kelak. Karena yang dihitung sama kita ini dari semenjak kita balik nanti sampai meninggal dunia. Apa nggak banyak kesalahan, kekurangan amal ibadah kita? Maka itulah semuanya dimuhasabahkan. Itulah yang kita introspeksi diri kembali. Lantas bermohon kepada Allah dengan bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Seraya memohon kepada Allah memberikan ridhonya, memberikan keberkahannya kepada kita dalam hidup ini. Ya, Padang Arafah itu permohonan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang di Padang Arafah ini masih masa hidup di dunia. Tapi miniaturnya akhirat, inilah Padang Arafah yang menunjukkan kita. Semua nanti dihimpun di Padang Mahsyar. Tidak ada status di dalamnya. Mau pejabat, mau orang berpangkat, mau orang kaya, mau orang mulia, mau orang miskin, mau orang hina, mau orang biasa-biasa, mau rakyat jelata. Ngumpul nanti di Padang Mahsyar itu Bapak dan Ibu. Dan di Padang Mahsyar itulah masing-masing mementingkan akan dirinya sendiri. Nafsi, nafsi. Enggak lagi suami mementingkan dan memikirkan anak dan istri. Istri tidak lagi mementingkan suami dan anaknya. Anak juga tidak lagi mementingkan dan memikirkan orang tuanya. Nafsi, nafsi. Terpulang amal ibadah selama hidup di atas dunia. Maka disebutkanlah ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, mungkin dulu pernah kita bahas tentang tiupan sangkakala itu. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan. Tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina
Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Bapak Ibu, setelah ditiupkan sangkakala yang pertama mati binasa hancur semua, lantas kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing sesuai dengan amal dan ibadah kita. Ada yang dibangkitkan dari kuburnya kemudian berjalan dengan kedua kakinya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang bangkit dari kuburnya berjalan dengan wajahnya. Orang-orang yang dihina oleh Allah. Sahabat pernah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang berjalan dengan wajahnya? Kata Rasulullah, balik membalas jawaban, bagaimana mudahnya Allah menjalankan orang-orang dengan kedua kakinya. Artinya, kalau perkara berjalan itu gampang saja. Ular saja, dia tidak berjalan dengan kaki. Dia berjalan dengan badannya. Manusia normalnya berjalan dengan kedua kakinya. Tapi kalau sudah wajah berarti buntu dari sebuah kehinaan diberikan oleh Allah. Ada yang keluar dari kuburnya dengan wajah berseri, bersinar, ceria, bahagia. Sekalipun rasa ketakutan berada di padang mahsyar itu. Tapi ada memang juga orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah yang suram, hitam. Karena kalau kita lihat dalam surah Ali Imran itu ada yang dibangkitkan dengan wajah putih, bersih, bersinar, ceria dirinya. Itu orang-orang yang taat kepada Allah, menjalankan amal dan ibadah. Tapi ada orang-orang yang wajahnya hitam legam, muram. Kenapa? Karena calon-calon penghuni neraka. Jauh dari beriman kepada Allah. Sehingga di dalam ayat itu juga ditanya, kenapa kalian dulunya mengkufuri Allah? Wah, kenapa kalian dulunya tidak mau dengar perintah Allah? Penyesalan yang terjadi bagi orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang wajahnya hitam bukan berarti orang yang hitam calon neraka, Bapak Ibu. Enggak. Nah, kalau nanti di akhirat itu semuanya ditunjukkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk kemuliaan dan kehinaannya. Ada yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, calon-calon penghuni surga. Ada yang menerima catatan amalnya dari tangan kirinya, calon penghuni neraka. Yaumul mahsyar, tempat perhitungan, yaumul hisab, yaumul mizan, pada mahsyar merupakan tempat di mana kita nanti akan ditentukan oleh Allah masuk surga atau masuk neraka. Ya, orang Islam memang masuk surga. Bapak Ibu, jamin. Itu jaminan Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ketika akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jamin masuk surga. Cuman persoalannya, apakah masuk surga itu yadkhulunal jannata bi khairi hisab? Masuk surga itu tanpa lagi ada penghalang. Atau masuk surga itu harus terlebih dahulu transit dalam neraka. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya kita berusaha bagaimana yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Masuk surga itu tanpa lagi ada penghalang. Mulus kita masuk surga. Dengan apa? Dengan amal dan ibadah kita kepada Allah. Bapak Ibu, orang yang menjalankan ibadah haji bisa wukuf di Arafah sana, bisa memohon keampunan di sana,
memang di sana tempat yang mustajabah. Tapi jangan kecewa bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji. Kita juga bisa muhasabah pada diri kita. Di mana di rumah kita, melalui apa ibadah sholat tahajud kita di tengah malam. Muhasabah kita dengan penuh kesungguhan akan didengar oleh Allah. Segala dosa-dosa kesalahan yang besar pun kalau kita bertobat mohon ampun, pasti akan diampunkan oleh Allah. Memang satu nilai lebih yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berhaji apa? Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Ya. Tapi bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, yakin dan percayalah bahwa ketentuan Allah sudah memang menetapkan kita untuk itu. Tapi ingatlah, persoalan ibadah haji adalah persoalan sakral. Tidak boleh pesimis, harus optimis. Mohon sama Allah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Yakin dan percayalah itu akan didengar oleh Allah. Kadang-kadang ada orang melihat dan kita merasa dengan keberadaan ekonomi kita takkan mungkin kita bisa ibadah haji. Kenapa? Berapalah hasil pendapatan sehari-hari. Tapi kalau kita sudah memang kesungguhannya sudah memang kuat, mohonnya kepada Allah luar biasa, dibarengi dengan amal ibadah yang baik, maka akan ada jalan diberikan oleh Allah. Saya teringat dengan para ulama-ulama kita mengajarkan. Nabi juga sudah mencontohkan untuk memurahkan rezeki kita supaya kita didengar oleh Allah dan istijabah ataupun mudah dikabulkan doa itu. Perkara rezeki nih. Pertama, jangan tinggalkan sholat tahajud. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, senantiasa puasa Senin Kamis. Yang keempat, banyak sedekah. Ini amalan. 4 ini saja amalan yang rutinitas dilakukan untuk menggait kemurahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara sedekah tiap hari bukan berarti nilai jumlahnya besar. Tidak. Walaupun sedikit tapi tetap continue terus-menerus. Maka ada istilah kalau sekarang ini bukan hanya ahad berkah, tapi sedekah berkah juga ada. Sedekah subuh namanya. Tiap subuh 2.000. Tiap subuh 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Ketimbang 10.000, minggu depan baru 10.000 lagi. Kenapa? Allah menyukai ibadah hambanya walaupun sedikit, tapi continue. Sholat duha hari ini 12 rakaat. Besok udah enggak lagi. Minggu depan baru sholat lagi 8 rakaat. Minggu depan lagi. Tidak seperti itu. Walaupun itu baik. Tapi yang diinginkan adalah, yang disukai adalah walaupun sedikit, tapi dilakukan secara continue terus menerus. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah, itulah sesungguhnya yang diinginkan. Maka yakin dan percayalah, kalau sudah amal dan ibadah ini dilakukan secara rutinitas, banyak jalan diberikan oleh Allah pembuka rezeki. Siapa sangka penggali kubur bisa berangkat haji. Siapa sangka Bilal Mait bisa berangkat haji. Siapa sangka pembawa becak bisa berangkat ibadah haji. Marbut masjid bisa berangkat haji. Di Medan Bapak Ibu, saya pernah singgah di satu masjid masjid apa namanya itu, Gaperta Ujung. Itu ada satu masjid di tikungan itu. Dulu masa Pak Abdillah, saya cerita-cerita dengan BKM-nya. Dulu Pak Abdillah wali kota Medan tuh suka menghajikan orang. Satu ketika dia sholat di situ dan ingin mencari marbut masjid untuk dihajikan.
Ada seorang bapak-bapak ini tukang beca. Setiap waktu zuhur asar dia sholat di masjid itu. Setelah selesai sholat, dia ambil sapu, dia sapu di lantai masjid, teras masjid, sehingga pada saat itu Pak Abdillah berada di situ dan Pak Abdillah panggil beliau. Ketika dipanggil, Pak Abdillah pikirkan dia marbut masjid. Rupanya bapak tukang beca yang biasa singgah di situ, selesai sholat dia sapu-sapu itu teras masjid. Dipanggil Pak Abdillah, Pak, mari Pak, datanglah. Bapak sudah haji? Belum. Bapak kepingin haji? Iya. Mana KTP Bapak? Kasih KTP. Bapak berangkat haji ya tahun ini. Apa enggak luar biasa terkejutnya si Bapak? Berangkat haji. Tapi yang diinginkan sebenarnya dari niatnya Pak Abdillah itu adalah marbut masjid. Ternyata bukan marbut masjid yang berangkat haji. Siapa yang berangkat haji? Bapak-bapak yang tukang beca. Andai sekiranya Pak Abdillah tanya, Bapak marbut masjid, apa kata Bapak tuh? Enggak, berarti enggak jadi berangkat. Niatnya marbut masjid. Rupanya Bapak tukang beca berangkat ibadah haji. Siapa yang bilang tidak? Rezeki itu boleh jadi tidak dari kita sendiri. Boleh jadi nanti rezeki itu dari orang lain. Baik anak kita, baik cucu kita, baik tetangga kita, keluar kita, itu siapa saja. Jadi rezeki itu sungguh sebenarnya adalah begitu sangat ajaib di hadapan kita. Ketika Allah ingin memberi, nggak ada yang bisa menghalangi. Ajaib. Makanya ketika saat kita menerima sesuatu yang tak terduga-duga, kita disunahkan untuk apa? Sujud syukur. Sujud syukur. Jadi sujud syukur itu Bapak Ibu karena mendapatkan nikmat tak terduga-duga, kemudian terlepas dari mara bahaya. Sujud syukur. Jadi sujud syukur itu jangan dilakukan setiap hari. Kalau nikmat-nikmat rutinitas itu tidak diperkenankan untuk sujud syukur karena tidak ada perintahnya. Kadang ada orang yang setiap hari dia sujud syukur. Setelah selesai sholat sujud syukur. Kalau nikmat-nikmat rutinitas tidak dianjurkan untuk sujud syukur. Tapi sujud syukur itu disyariatkan adalah ketika mendapatkan nikmat yang tidak terduga-duga dan terlepas dari mara bahaya. Dua gendangnya. Nah, kenapa kita katakan rezeki itu mudah diberikan oleh Allah? Catatannya harus jadi orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangkanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah, itulah makanya di bulan Dzulhijjah ini berbanyak doa kita yang belum haji supaya Allah panggil kita untuk bisa menaikkan ibadah haji. Dan bagi kita tentunya jangan pesimis, harus optimis. Mohon sama Allah, rezeki itu mudah sama Allah bagi orang-orang yang ditentukannya. Tapi harus dekat dan punya ketakwaan yang tinggi kepadanya. Insya Allah, Allah akan berikan jalan untuk itu semua. Nah, Bapak Ibu, kita juga bermohon kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang sudah menjalankan ibadah haji di sana, nanti pulang kembali, bertemu dengan keluarga, bersama-sama kita di tempat kita, di kampung kita ini, juga dalam keadaan sehat walafiat, dan memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah. Dan bagi kita yang sudah menjalankan ibadah haji, semoga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menaikkan ibadah haji lagi. Dan bagi yang belum menyelenggarakan ibadah haji, harus optimis, yakin dan percayalah. Dan doa kita semoga mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk menyelenggarakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja tentu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkenan, bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.